Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roisul Umam, Prodi Psikologi Islam, NIM akhir 165. Di sini saya membuat video guna memenuhi ulangan tengah semester matkul teknik psikoterapi. Di sini saya akan membahas tentang memaafkan dalam psikologi. Pernahkah kamu merasa sulit untuk memaafkan seseorang, di mana ada luka yang terus teringat bahkan ketika waktu sudah terlalu cukup lama? Adapun terdapat kata-kata yang menyakitkan, pengkhianatan, atau perlakuan yang tidak adil, semua terasa seperti masih terjadi hari ini. Itu bahkan sulit untuk dilupakan. Banyak orang berpikir memaafkan berarti melupakan. Tetapi dalam psikologi, memaafkan bukan tentang menghapus ingatan. Akan tetapi, memaafkan adalah proses melepaskan emosi negatif seperti marah, dendam, dan keinginan untuk membalas. Dalam teori Robert Enright, memaafkan adalah kesediaan untuk meninggalkan kemarahan dan menggantinya dengan sikap yang lebih penuh pengertian. Bahkan dalam teori ini, ketika orang tersebut tidak pantas mendapatkannya. Artinya bahwa memaafkan bukan soal orang lain berubah, akan tetapi tentang kita memilih untuk tidak terus terluka. Lalu, kenapa memaafkan itu sulit? Karena salah satunya adalah luka emosional yang ketika kita rasakan bahwa akan terasa nyata. Ketika seseorang menyakiti kita, otak kita menyimpannya sebagai pengalaman untuk diingat, agar kita tidak mengalami hal yang sama lagi. Inilah disebut sebagai kecenderungan otak untuk lebih fokus pada hal-hal negatif. Selain itu, ada juga faktor ego dan harga diri, di mana kita merasa jika memaafkan perihal tersebut, seolah-olah kita membiarkan kesalahan itu terjadi lagi. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan perbuatan orang lain, dan tetapi memaafkan juga tidak berarti kita harus kembali seperti dulu dengan orang tersebut. Memaafkan adalah keputusan pribadi untuk berdamai dengan apa yang telah terjadi. Dalam bidang psikologi positif, memaafkan terbukti memiliki banyak manfaat. Orang yang mampu memaafkan cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, lebih sedikit mengalami kecemasan, dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Bahkan secara fisik, memaafkan juga bisa membantu menurunkan tekanan darah dan membuat tubuh lebih rileks. Jadi sebenarnya kita memaafkan yang paling diuntungkan adalah untuk diri kita sendiri. Lalu bagaimanakah cara seseorang untuk memaafkan orang lain? Salah satu pendekatan yang terkenal adalah model Rich dari Everett Worthington. Ketika recall, kita perlu mengingat kembali kejadian tersebut secara jujur, tanpa menyangkal rasa sakit yang ada. Yang kedua yaitu empati. Cobalah kita melihat dari sudut pandang orang lain, bukan untuk membenarkan, kan tetapi untuk memahami bahwa setiap latar belakang seseorang di balik tindakannya. Yang ketiga yaitu altruistic gift. Memaafkan adalah hadiah yang kita berikan, bukan orang itu layak, tapi karena kita ingin bebas dari emosi tersebut. Yang keempat yaitu komit. Itu sebuah keputusan yang jelas bahwa kita memiliki dan bisa untuk memaafkan. Yang terakhir yaitu hold. Ketika pegang keputusan itu, terutama ketika rasa marah itu muncul kembali. Perlu diingat
bahwa teman-teman, kita harus memaafkan itu adalah suatu proses, tidak harus terjadi dalam satu hari. Tidak apa-apa jika butuh waktu yang lama. Ada juga berupa kesalahpahaman tentang memaafkan yang perlu diluruskan kembali. Memaafkan bukan berarti kita lemah, justru dibutuhkan kekuatan yang besar untuk bisa melupaskan luka yang ada pada diri kita. Memaafkan juga bukan berarti kita melupakan, akan tetapi bisa mengingat tanpa adanya rasa sakit yang sama. Dan yang paling penting, memaafkan bukan berarti kita harus kembali dengan orang yang menyakiti kita. Kadang memaafkan justru berarti kita memilih menjaga jarak diri kita demi kebaikan diri sendiri. Jika kamu sedang berusaha memaafkan, mulailah dengan langkah-langkah yang terkecil. Akui bahwa kamu terluka. Izinkan dirimu merasakan emosi itu, lalu perlahan-lahan lepaskan. Kamu juga bisa menuliskan perasaanmu atau berbicara dengan orang yang kamu percaya. Karena memaafkan bukan tentang melupakan masa lalu, tetapi tentang tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu. Pada akhirnya, memaafkan adalah bentuk cinta, bukan untuk orang lain, akan tetapi bentuk cinta untuk diri kita sendiri. Karena saat kamu memaafkan, kamu tidak lagi terikat rasa sakit yang ada pada dirimu. Tetapi kamu memilih untuk hidup lebih ringan, lebih damai, dan lebih bebas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.